Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih sekali lagi karena kalian sudah mau menyempatkan waktu kalian untuk menonton video-video saya. Nah, ini sudah sekitar 70-an video saya di channel YouTube saya ini sejak pertama kali saya membuat channel YouTube saya pada tanggal 23 Februari 2020, sekitar 6 bulan lalu. Belakangan ini sejak pandemi ini saya lebih sering untuk membuat video karena YouTube sudah sedikit memberikan kehidupan, memberikan saya rezeki, dan saya berharap bisa lebih berkembang lagi agar saya bisa bertahan hidup dan bisa bersolidaritas untuk teman-teman saya di luar sana. Nah ya, situasi sekarang dan memang keadaan-keadaan sebelumnya juga sulit untuk bertahan hidup, apalagi ditambah COVID ini ya lebih sulit lagi kehidupannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang influencer yang sebenarnya sudah pernah saya bahas, bahkan sudah 2 kali. Dan ini satu-satunya tema yang saya harus menyempatkan waktu untuk membahasnya berkali-kali. Belakangan influencer ini kembali heboh, walaupun sebenarnya ya penggunaan influencer oleh pemerintah ini untuk mempromosikan program-program atau kebijakan-kebijakan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, bahkan sejak pertama kali Jokowi berkuasa. Hanya menjadi heboh lagi ketika ada temuan dari Indonesian Corruption Watch atau ICW tentang anggaran 90 miliar lebih sedikit yang digunakan pemerintah untuk membayar influencer demi, sekali lagi ya, demi mempromosikan atau mengkampanyekan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tren influencer ini sebenarnya bagus ya, bagi saya bagus dan tidak masalah karena ya kita bisa mempromosikan sesuatu itu dengan lebih mudah dan berpeluang untuk dilihat oleh orang banyak dibandingkan dengan misalnya aku ya punya produk gitu, dibandingkan aku yang cuma 1000-an lebih followers di Instagram dan Twitter, ya akan kalah jauh ketika misalnya ya Griti Agatha, Gading Martin atau Ari Lasso yang promosikan itu. Ini ya daftar influencer yang daftar influencer yang dibiayai oleh negara. Dibandingkan aku, mereka berpeluang dibaca dan didengar oleh masyarakat kita. Hanya saja kelemahannya ya bukan pada apa yang kita sampaikan yang jadi fokusnya, tapi siapa yang menyampaikan. Karena orang-orang kita gak tahu kenapa masih lebih fokus ke orangnya dibandingkan apa yang dibicarakan. Nah, penyakit. Tapi ini bukan corona loh. Lanjut. Nah, tren influencer ini juga sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, terus pemilik brand tertentu ya. Tapi bahkan yang anehnya ada kampus yang menggunakan influencer. Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur influencer. Kemarin aku dan teman-teman sempat dibuat geleng-geleng kepala. Kampus ada jalur khusus untuk influencer. Namanya Universitas Muhammadiyah Malang. Ini beritanya. Tuh kalau tidak salah minimal 10K. Minimal 10.000 followers di media sosial. Ya dia akan mendapatkan jalur khusus untuk masuk di Universitas Muhammadiyah Malang. Kan aneh. Bukannya memberikan jalur khusus bagi mahasiswa miskin, calon mahasiswa miskin gitu. Ini malah influencer yang notabene punya penghasilan dan bisa membayar kuliah sendiri yang digunakan. Kalau seandainya menggunakan itu, ya apa gunanya humas kampus itu digaji? Ada bahkan yang PNS. Ngapain coba kalau mereka tidak dioptimalkan? Dan memanfaatkan mahasiswa KKN juga kan bisa mensosialisasikan tentang kampus, program-program kampus, kan itu masih ada, bisa dioptimalkan dan lebih efisien dibandingkan harus menyediakan panggung ke orang-orang yang notabene bisa kuliah hanya untuk demi promosi kampus, padahal banyak banget orang yang harusnya bisa pengen banget kuliah tapi tidak punya biaya. Harusnya kan orang-orang seperti itu yang difasilitasi. Nah, kembali lagi ke soal penggunaan influencer oleh pemerintah ini. Ini kan memang bikin heboh. Bahkan
trendingnya berhari-hari gitu, dan akibat dari ini trending itu jadi kayak nggak sehat, dan ya pokoknya media sosial jadi bukannya jadi tempat pelarian kita ketika stres atau melihat bagaimana dunia yang sebenarnya sedang berkembang gitu, tapi malah berisikan anjuran-anjuran pemerintah yang bahkan dibawakan oleh influencer yang tidak mengerti apa yang sedang dia kampanyekan itu. Seperti misalnya yang kejadian influencer Omnibus Law kemarin, ternyata ya mereka bahkan tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan program pemerintah yang RUU Cipta Kerja itu. Nah ini kan yang bahaya, orang-orang yang seperti mereka, influencer yang punya banyak followers ini, pengikut, punya banyak jamaah, disuruh bicara tentang kebijakan yang akan mengatur hajat hidup orang banyak, dan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, itu kan bahaya. Bagaimana mungkin orang yang nggak tahu apa yang dia bicarakan terus mengkampanyekan sesuatu yang bakalan mengatur hajat hidup orang banyak? Berbahaya coy. Makanya ini influencer ini, cobalah kalau terima program iklan yang mau dilihat-lihat sedikit gitu, jangan cuma mentingin income doang atau pemasukan doang, pikirin juga dampaknya. Terus ya oke lah, adalah keuntungan dari penggunaan influencer ini, salah satunya yaitu tadi kebijakan atau apa yang sedang program-program pemerintah itu bisa lebih mudah disosialisasikan, karena kan jutaan followersnya, 10 influencer masing-masing 1 juta, kan udah ada 10 juta pengguna media sosial, walaupun ya isinya nggak tahu follow manusia atau robot semua. Tapi kan karena mereka sering warawiri di TV, jadi bisa lebih mudah gitu diterima dibandingkan dengan humas-humas yang bagiku kayak udah nggak ada gunanya lagi mereka kalau seandainya pemerintah lebih memilih jalan pintas ini. Nah, ini kan keuntungannya saja. Tapi kerugiannya adalah menyesatkan, karena ya ini berpeluang untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya keliru, ya menjadi seolah-olah itu benar gitu. Karena ya seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa kebanyakan orang-orang kita masih lebih memilih untuk mendengarkan apa yang dibicarakan itu berdasarkan ketenaran. Jadi orang-orang mengabaikan esensi dari yang dibicarakan. Misalnya aku yang bicara terus dibandingkan dengan Raffi Ahmad atau siapa gitu, influencer itu, ya mereka akan lebih banyak dikenal karena mereka sering warawiri di TV dan dianggap terverifikasi sebagai masyarakat. Nah, di situ bahayanya itu. Tapi aku sebenarnya ada pertanyaan bagi pemerintah. Apa sebenarnya kalian ini udah kurang percaya diri sampai harus menggunakan jalan pintas untuk mengkampanyekan program-program kalian? Kenapa tidak dengan membuat program-program yang jauh lebih baik? Karena kalau program itu baik, misalnya dulu kayak ada dana desa yang banyak sedikit banyak memberikan manfaat walaupun ujung-ujungnya dikorupsi, ya itu kan didukung-dukung aja oleh sebagian orang dan tidak banyak mendapatkan protes. Selain korupsi-korupsinya ini yang merajalela ya. Ya kenapa tidak buat kebijakan-kebijakan begitu? Kalau semacam kebijakan kayak Omnibus Law itu Cipta Kerja, ya itu diprotes karena berbahaya. Jadi walaupun kalian mau pakai influencer bagaimana, ya tetap akan diprotes. Seharusnya yang lebih didengarkan adalah protes ini, bukan terus memaksakan kebijakan yang meresahkan banyak orang, yang mengganggu hajat hidup orang banyak. Prioritaskan protes mereka, dengarkan suara mereka. Ini pun kalau masih mau mendengarkan saran dari YouTuber miskin ini. Kalau udah gak mau mendengarkan, ya udah bikin-bikin aja terus begitu. Tapi ya suatu saat ya kita semakin malas dan ya akan menjadi momok menakutkan bagi kalian sendiri. Ingat saja itu. Ini bukan ancaman loh ya, jangan malah dianggap sebagai ancaman. Juga yang tak kalah penting dari peringatan yang kusampaikan tadi adalah pemerintah jangan sampai menyalahkan masyarakat ketika masyarakat menganggap bahwa buzzer-buzzer yang selama ini bertebaran di media sosial juga didanai oleh pemerintah. Karena melihat pola-polanya hampir sama gitu. Apa yang dikampanyekan sama, tagar yang dibawa pun sama. Yang kayak Omnibus Law kemarin, influencer seragam tagarnya Indonesia Butuh Kerja, dan buzzer-buzzer pun tagarnya sama, bahkan isi postingannya sama, sehingga mengganggu mengganggu mata kalau di media sosial. Trendingnya jadi nggak jelas gitu. Ada polisi baik lah, apalah TTBG-nya itu,
ya Jokowi orang baik, pemerintah orang baik, ini kebijakan yang baik. Nah, jangan sampai salahkan masyarakat ketika masyarakat mencurigai bahwa buzzer-buzzer yang selama ini misalnya mendukung Omnibus Law, juga mendukung pembangunan bandara baru, mendukung penambangan yang merusak lingkungan, itu didanai oleh pemerintah. Nah, salah satu contohnya yang kejadian di Makassar itu loh, yang pulau ini aku udah lihat penambangan di Pulau Kodingareng, Makassar. Itu template-template yang disebarkan oleh buzzer-buzzer ini yang tidak jelas. Kalau influencer kan jelas, ya ini akun-akun fiktif. Itu kayak ada keseragaman itu. Ini nanti ku tampilin di layar. Ada keseragaman dari postingan-postingan mereka. Nah, dengan fenomena-fenomena yang seperti ini, jangan sampai justru pemerintah menyalahkan ketika masyarakat menganggap bahwa ya buzzer-buzzer ini juga didanai oleh pemerintah. Karena metodenya sama dengan influencer, tagar sama, terus postingan copy paste semua apa yang disampaikan itu intinya mengarah ke yang sama. Bahkan buzzer-buzzer ini saking militannya, padahal cuma copy paste, banyak bikin akun yang entah siapa yang mengendalikan, itu mengganggu trending di media sosial. Banyak trending-trending yang bermunculan ya yang nggak sehat lagi, bukan murni apa sebenarnya yang sedang dibicarakan, tapi berdasarkan penggiringan opini. Nah, itu jangan sampai malah kembali ke rakyat yang disalahkan. Makanya kalau saranku, dengarkan suara rakyat. Protes rakyat itu ya mau dipertimbangin supaya ya kepercayaan rakyat ke pemerintah ini walaupun sedikit ya bisa tumbuh lagi. Bukan malah semakin membuat masyarakat merasa bahwa mereka tidak butuh pemerintah lagi. Kalau itu sampai kejadian, ya berarti pemerintah sedang menyiapkan liang kuburnya sendiri. Kalau masyarakat semua bergerak, muak, sejarah sudah membuktikan ketika masyarakat semakin muak, semakin sengsara, dan mereka jadi paham, kan dengan masalah-masalah yang sekarang kan banyak gitu yang aku temui, masyarakat makin paham, oh lah ini ternyata kebijakan ini begini-begini. Nah, kalau mereka sampai paham, meletus protes yang besar, siap-siap aja kalian. Itu saja yang ingin ku sampaikan. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton video ini sampai selesai. Gak apa-apa kalian skip-skip, yang penting bagikan, subscribe, dan dukung biar bisa menghidupi aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan semoga bukan influencer lagi yang aku bahas, malas aslinya, cuma darurat.